Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Awalnya adalah kearifan, awalnya adalah wisdom, lalu kearifan tersimpan dalam puisi. Ini serial kuliah singkat, Kultum, kuliah 7 menit. Kita menggali kearifan dari kutipan puisi. Kali ini kita menggali puisi dari seorang sufi bernama Hakim Sinai. Ia lahir di daerah yang sekarang disebut Afghanistan tahun 1080 hingga 1131. Kita kutip satu puisinya dari buku Book of Sanai. Ini kumpulan buku tentang puisi dia yang dikoleksi jauh-jauh hari setelah kematiannya. Dalam puisi itu, kutipannya ia mengatakan, jika pengetahuan tidak membebaskanku dari diriku, itu bukanlah pengetahuan sejati. Jika pengetahuan tidak membebaskan diriku dari diriku, ia bukanlah pengetahuan sejati. Ini ungkapan yang filosofis, yang agak rumit. Apa kearifan yang kita bisa gali dari kutipan ini? Sebelum kita detail ke sana, kita kisahkan dulu riwayat singkat Hakim Sinai. Di dunia para sufi sering dikenal 3 fondasi utama penyair sufistik. Seringkali ia disebut adalah Jalaluddin Rumi, Fariduddin Attar, dan Hakim Sinai. Rumi datang belakangan. Rumi yang ikut mempopulerkan mereka, karena Rumi yang mengatakan bahwa 2 inspirator saya adalah di sebelah kiri itu Fariduddin Attar, di sebelah kanan itu Hakim Sinai. Mereka yang menyukai Rumi akibat juga menggali siapakah itu Fariduddin Attar dan bagaimana dengan Hakim Sinai. Tak banyak yang orang tahu tentang Hakim Sinai, tapi yang orang bisa konstruksikan, ayahnya seorang guru dan ia sejak muda sekali mencari-cari apakah jalan hidupnya itu. Karena ia membaca banyak sekali dan juga pergaulannya luas sekali. Pernah satu ketika ia ingin menjadi pegawai pemerintah. Ia juga pernah ingin menjadi tentara. Ia pernah ingin menjadi seniman, budayawan. Pun ia pernah juga ingin menjadi seorang ahli hukum. Ia juga banyak bergaul dengan para pemikir yang dikala itu banyak juga para pemikir yang sedang dengan mabuk. Karena mabuk itu mereka sampai pada kesadaran yang berbeda. Hingga suatu ketika Hakim Sinai memutuskan ia ingin berkelana. Maka pergilah ia dari wilayah yang sekarang Afghanistan. Dia datang ke Irak hingga ke Turki. Ia jumpa banyak sekali orang-orang dan pemikirannya. Ia mendalami, mempelajari, kemudian meninggalkannya kembali aneka kubu-kubu pemikiran, hingga akhirnya ia sampai pada yang ia sebut ada 2 jenis agama. Ini salah satu pemikiran kuat dia yang terus bertahan hingga sekarang. Dia katakan ada 2 jenis agama. Pertama, agama bagi orang-orang kebanyakan. Itu adalah menurut dia satu tradisi yang dihafalkan, satu ritual yang dihafalkan, yang diulang-ulang dari satu generasi ke generasi lainnya. Inilah agama yang dipeluk oleh orang-orang kebanyakan. Namun menurut Hakim Sinai, ada juga yang ia sebut agama sejati. Ini acap kali hanya bisa dipeluk
Dan yang sampai pada tahap ini hanya sangat sedikit orang saja. Karena menurut Hakim Sanai, agama sejati itu hanya mungkin kita sampai terbang ke sana melalui dua sayap. Pertama sayap yang ia katakan kesadaran cinta. Jadi orang untuk sampai ke sana, kesadarannya harus dulu sampai pada level cinta yang mendalam, rasa kegairahan pada kebajikan yang mendalam, barulah ia bisa sampai terbang ke tahap itu. Namun itu pun tidak cukup. Ia perlu juga sayap kedua yang ia sebut sayap kesadaran sosial. Bahwa siapapun ia harus dulu memahami sedikit seluk-beluk masyarakatnya sehingga ia tahu di mana sebab musabab dari ketidakadilan itu yang membuat ia dapat mengambil tindakan yang benar. Nah, dua fondasi itulah, dua sayap itulah, rasa cinta dan kesadaran sosial nggak mudah membuat orang untuk sampai pada apa yang ia sebut dengan agama sejati itu. Itulah oleh-oleh batin yang ia dapatkan setelah ia berkelana di begitu banyak tempat, sehingga akhirnya ia menemukan apa yang ia sebut itu pengetahuan sejati, yaitu pengetahuan yang ia ungkap di puisi tadi, pengetahuan yang membebaskan diriku dari diriku. Nah, saat itulah kemudian ia memutuskan bahwa dirinya sudah terbebaskan dari berbagai hal yang selama ini memikatnya, dan ia merasa jalannya adalah jalan seorang sufi. Nah, saat itulah ia mulai fokus dan ia menjadi seorang penyair yang begitu produktif, begitu energik dengan kata-kata renungan yang dalam dan indah. Itu puisinya bahwa pengetahuan itu hanyalah sejati jika ia membebaskan diriku dari diriku sendiri. Ada kisah lain yang juga mengalami seperti ini. Ini dari tradisi di Jepang yang kita tahu dari novel-novel. Ya. Ini kita sebut tentang kisah Miyamoto Musashi, seorang samurai yang mungkin paling terkenal. Orang juga mengetahui yang membaca Musashi, di masa mudanya Musashi adalah seorang anak muda yang gelisah bernama Takezo. Ia sudah mempunyai keahlian pedang, keahlian samurai, tapi jalannya adalah jalan kekerasan. Jalannya jalan kegelisahan karena ia marah. Ia mengetahui ayahnya diperlakukan secara tidak adil, semena-mena, dan samurai di tangan Musashi melukai begitu banyak orang, energinya yang begitu hebat berlipat dengan teknik pedang yang kuat, tapi ia justru menjadi musuh dari masyarakat. Sampai satu ketika ia ketemu dengan seorang guru bernama Tokuan, guru Zen, dan dengan Tokuan tiba-tiba ia tersadarkan. Oleh Tokuan ia dibawa pulang dan disimpan dalam satu ruangan, diberi banyak sekali bacaan, diajak diskusi, semua mengenai karakter. Sehingga akhirnya selama berminggu-minggu, Musashi mengurung diri, ia membaca, ia merenung, dan ia pun menemukan yang disebut oleh Hakim Sanai itu pengetahuan sejati, dan ia berubah. Jalan samurai yang tadinya jalan kegelisahan, mengubah Musashi menuju jalan kebajikan. Dan Musashi pun kemudian dikenang di masa-masa dewasa, kematangan dan tuanya, bukan lagi Takezo yang liar itu, tapi seorang yang memegang jalan samurai sebagai jalan sejati karena membawa pada kebajikan. Nah, baik kisah Musashi ataupun Hakim Sanai tadi memberikan kita pengetahuan yang mendalam dan penting. Inilah kearifan yang kita gali dari Hakim Sanai itu, bahwa pentingnya kita dalam hidup ini mendapatkan pengetahuan sejati, mendapatkan pengetahuan yang membuat kita membebaskan diri dari batas-batas diri kita yang lama, bahwa kita terus berubah, bahwa kita terus berevolusi. Begitu banyak pengetahuan yang datang, tapi tetap saja hanya ada sedikit saja pengetahuan yang disebut oleh Hakim Sanai, pengetahuan sejati, pengetahuan yang membuat kita
tampil lebih sejati. Sampai jumpa.